Dan sahabat Putra kembali hadir menjumpai sahabat semua dalam live Instagram Bisnis Sulawesi. Seperti biasa saya hadir untuk memberikan informasi terkait dengan pasar modal. Dan kali ini saya akan ngobrol atau berbincang-bincang dengan Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sulawesi Selatan, Bang Fahmi Nabila, dan Head Analis dari Pintrago Sekuritas, Mas Faldi Kurniawan. Tadi ini Mas Faldi Kurniawan dari Pintrago Sekuritas sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi Mas Faldi. Selamat pagi Pak Bali. Sehat Mas Faldi ya? Sehat Pak, sehat. Oke, sambil menunggu Bang Fahmi ini Mas Faldi sepertinya belakangan informasi terkait dengan COVID-19 sepertinya ada di beberapa tempat atau di beberapa wilayah mengalami kenaikan kembali ya kasus hariannya. Apakah itu memang menjadi sentimen negatif untuk pergerakan indeks harga saham gabungan kita nih, Mas Faldi? Kelihatan ya, ini jadi salah satu faktor juga ya yang mempengaruhi gitu, karena ya kita harus diakui setiap ada terjadi lonjakan gitu atau kenaikan kasus ya biasanya kan diikuti dengan pembatasan kegiatan masyarakat ya, dan itu umumnya juga akan berdampak ke aktivitas ekonomi, let's say ya yang terjadi di bulan Juli dan Agustus kemarin gitu. Jadi berkaca dari situ memang selalu ada kekhawatiran ya ketika ada atau terjadi kenaikan kasus COVID, apalagi belakangan ini muncul satu varian baru ya yang tengah diteliti nih. Jadi varian baru ini dikatakan dikhawatirkan gitu ya bisa menggantikan peran dari yang varian Delta gitu. Nah, kelihatannya ya itu jadi concern untuk saat ini untuk pelaku pasar gitu. Apalagi kita kan sebentar lagi masuk bulan Desember nih Pak. Di situ kan banyak libur panjang, bukan hanya di Indonesia gitu, tapi terutama ya di luar negeri gitu. Di sana tahun baru itu udah pasti banyak sekali orang yang menyambut tahun baru gitu, let's say kayak party dan lain sebagainya, itu pasti ramai kan. So ya ada kekhawatiran di sisi itu, apalagi ini udah gak lama lagi, di bulan Desember itu paling 1-2 bulan lagi lah gitu kan. Jadi kelihatannya itu ada faktor juga di situ, kekhawatiran di situ gitu. Apalagi dengan varian baru itu biasanya penyebaran yang lebih masif ya. Delta saja kemarin penyebaran lebih masif dibandingkan dengan varian sebelumnya. Oke, betul. Sudah bergabung dengan kita Mas Faldi. Bang Fahmi, bagaimana sudah terdengar jelas suara saya? Udah jelas dan clear, Bli. Oke, langsung saja Bang Fahmi, kalau kita berbicara masalah data ini terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan kita pada penutupan perdagangan hari Rabu kemarin ya, ini seperti apa ya? Karena tadi saya sempat ngobrol dengan Mas Faldi terkait dengan beberapa hari terakhir informasi menyebutkan bahwa COVID-19 kembali mengalami peningkatan secara harian. Nah itu yang lebih banyak akan mempengaruhi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan kita. Bagaimana dengan kondisi penutupan perdagangan kemarin ini, Bang Fahmi? Ya baik, kalau kita lihat ya data perdagangan kemarin tanggal 27 Oktober 2021 di mana IHSG itu ditutup melemah ya 0,82% ke posisi 6.602,21 poin. Kemudian kalau kita lihat nilai transaksi kemarin sebesar 13,36 triliun sehingga year to date rata-rata transaksi harian kita itu 13,51 triliun untuk saat ini. Dan kalau kita lihat aktivitas asing ya, investor asing kemarin itu masih tetap melakukan net buying di tengah pelemahan indeks sebesar 220 miliar. Jadi secara akumulatif ini asing sudah melakukan net buying sepanjang tahun 2021 ini 40,44 triliun seperti itu. Nah mungkin bisa kita lihat juga ya beberapa informasi yang kami lihat dari tim riset Bursa Efek Indonesia. Dari global highlights-nya ini ada beberapa informasi seperti indeks Dow Jones Industrial Average itu ditutup turun kemarin 0,74% menjadi 35.490,69 poin.
Kemudian ada S&P 500 itu melemah 0,51% ke level 4.551,68%. Sementara Nasdaq Composite ini cenderung stabil ya di 15.235,84 poin. Nah, kemudian pasar masih memantau ya momentum rilis laporan keuangan dari perusahaan tercatat di Amerika Serikat, di mana saham Microsoft menguat sebesar 4,2% setelah perusahaan teknologi ini melaporkan pendapatan yang melebihi perkiraan analis dan pertumbuhan pendapatan sejak 2018 kemarin. Kemudian ada berita dari obligasi US Treasury yang bergerak turun cukup signifikan kemarin di tengah pasar yang terus memantau kebijakan bank sentral di dunia. Jadi kalau kita lihat pelemahan IHSG kemarin ya, ini masih bisa dibilang masih sejalan dengan kondisi di Wall Street juga gitu Bli, dan ini mungkin nanti bisa dielaborasi lebih jauh lagi nanti oleh Mas Faldi. Untuk sementara mungkin itu Bli yang bisa saya sampaikan. Oke. Mas Faldi, mungkin seperti yang pembicaraan kita di awal tadi bahwa peningkatan jumlah kasus harian pandemi COVID-19 ini juga sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelemahan indeks harga saham gabungan kita pada perdagangan kemarin. Ini selain sentimen COVID-19 ini kira-kira apa lagi yang mempengaruhi? Karena kalau kita lihat secara berturut-turut nilai transaksi juga mengalami penurunan termasuk berada di bawah angka nilai rata-rata harian sebelumnya yang ada di angka 13,5 triliun. Seperti apa nih Mas Faldi? Ya, data tadi yang menunjukkan bahwa ada penurunan US Treasury yield yang cukup signifikan, sebetulnya itu menunjukkan ada kecenderungan pelaku pasar dalam menilai inflasi ke depan yang kelihatannya akan lebih mute ya, atau cenderung turun. Jadi saat ini inflasi itu lebih didorong oleh terutama dari sisi supply. Jadi kita bilangnya cost push inflation, karena ya tadi salah satunya kenaikan harga komoditas yang luar biasa. Di sisi lain indeks manufaktur itu masih cukup tinggi, jadi produktivitas tinggi tapi harga bahan bakunya atau harga sumber energinya mahal, so ada cost push inflation di situ. Nah sekarang kalau kita lihat beberapa hari terakhir ya, harga komoditas beberapa yang naik signifikan itu udah mulai turun atau udah mulai stabil. Jadi ekspektasinya kelihatannya inflasi akan cenderung melandai ini. Jadi tekanan inflasi tinggi harusnya bisa mulai turun, sehingga ya demand terhadap return yang besar juga sedikit berkurang, sehingga ya kecenderungan masuk ke obligasi itu meningkat yang ditunjukkan dengan penurunan yield. Jadi saya lihat seperti itu. Ditambah di sisi lain kelihatannya ada kekhawatiran juga potensi demand itu berkurang gitu, karena ya tadi adanya kenaikan case COVID di beberapa negara biasanya akan diikuti dengan pembatasan kegiatan ya. Kalau pembatasan kegiatan, impact-nya ya ke aktivitas ekonomi, baik dari sisi supply maupun demand gitu ya. Artinya dalam arti produksi manufaktur maupun di sisi lain ya pembelian retail, konsumsi retail gitu ya. Atau kalau di Indonesia itu kita bisa lihat dari data PMI, Manufacturing Index, dan Consumer Confidence. Nah, kekhawatirannya di situ, sehingga demand-nya agak mute nih. Terus di sisi lain juga harga komoditas sudah mulai stabil, yaitu mendorong inflasi yang akan lebih melandai gitu ya. Dan ya itu ditunjukkan bahwa dengan kecenderungan pelaku pasar untuk kembali ke yang lebih low risk gitu, salah satunya ya obligasi. Saya melihat ada kecenderungan seperti itu, karena ya tadi selain dari volatilitas harga komoditas juga, kemudian kenaikan case COVID juga, salah satunya ada yang lain adalah ekspektasi nanti pengetatan kebijakan moneter ya, atau pengurangan pembelian obligasi. Jadi bisa kita bayangkan saat ini kan setiap bulan The Fed itu melakukan pembelian obligasi sampai 120 miliar US dollar gitu ya. Dan itu untuk apa? Menyediakan likuiditas di pasar, yang artinya ada idle money atau ada dana liquid yang bisa digunakan untuk investasi, untuk lain sebagainya. Sekarang dana itu akan sedikit dikurangi, sehingga akan lebih selektif dalam melakukan invest, atau ya kalaupun mau ekspansi juga mungkin akan lebih selektif gitu, karena tadi likuiditasnya akan mulai dikurangi akhir tahun ini. Ditambah ECB
European Central Bank juga sudah muncul rumor atau isu yang cukup kencang nih, bahwa akhir tahun juga akan menerapkan hal yang sama, atau akan mulai juga mengurangi pembelian obligasinya. Nah, hari ini, malam nanti berarti ya, ECB akan mengumumkan kebijakan moneter terbarunya. Dan diharapkan di dalamnya itu nanti salah satunya ada clue mengenai hal tersebut gitu, karena kan akhir tahun tinggal 2 bulan ya, berarti tinggal bulan November atau Desember. So kalaupun dilakukan pengetatan, kemungkinannya kan di dua itu, kalau nggak di November ya di Desember. So harusnya tahun ini bulan ini diharapkan ada clue itu tadi. Nah, saya rasa itu gabungan itu tadi yang menyebabkan pasar jadi agak nervous, walaupun di sisi lain kondisi laporan keuangan relatif bagus di kuartal ketiga 2021 di Amerika terutama ya. Jadi dari 30% perusahaan yang termasuk dalam S&P 500, 82 ya, di atas 80% itu mencatatkan laba yang di atas ekspektasi. Dan secara keseluruhan diekspektasikan bahwa laba perusahaan yang termasuk dalam S&P 500 itu bisa tumbuh sekitar 35% untuk kuartal ketiga 2021, which is itu sangat bagus, dan diharapkan hal yang sama juga terjadi di Indonesia, di emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kalau kita lihat beberapa yang udah rilis, terutama di sektor perbankan, karena kan ini bisa dibilang salah satu backbone-nya ekonomi Indonesia, itu labanya tumbuh cukup baik gitu di kuartal ketiga gitu ya. So walaupun kemarin sempat ada penurunan aktivitas ekonomi karena memang ada peningkatan case COVID yang diikuti dengan pengetatan kegiatan aktivitas masyarakat ya untuk mengendalikan penularan tadi, ternyata kinerjanya tumbuh cukup baik gitu. Artinya ya sektor lain, karena perbankan kan pasti nyambung ke banyak sektor gitu ya, sektor lain juga diharapkan mencatatkan kinerja yang yang sama, yang baik juga di kuartal ketiga 2021. So, saya lihat seperti itu sih. Jadi ada plus minusnya, itu yang menyebabkan IHSG juga datar, di Amerika juga break new high, tapi nggak terlalu signifikan lonjakannya gitu. Jadi ada something yang nahan gitu, kelihatannya seperti itu. Nah, menurut saya seperti itu sih. Oke. Pak Balik. Oke, tadi Mas Fadil menyebutkan bahwa pertumbuhan keuangan terutama di Amerika ya, itu menunjukkan di kuartal ketiga ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif atau sangat bagus, dengan harapan di Indonesia juga akan terjadi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat pertumbuhan keuangan atau pertumbuhan ekonomi di sebuah negara itu kan salah satunya juga disebabkan oleh tingginya aktivitas atau tingginya mobilitas masyarakat di negara itu. Nah, kalau misalnya kita lihat ada beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, terutama di akhir tahun ini. Pertama, membatalkan cuti bersama di libur Natal dan Tahun Baru. Nah, otomatis pergerakan masyarakat kita itu kan akan sedikit lebih terbatas dibandingkan ketika cuti bersama itu tetap dilaksanakan. Nah, ini kira-kira seperti apa dampaknya terhadap pertumbuhan keuangan atau pertumbuhan ekonomi dalam negeri? Ya, saya rasa untuk jangka pendek ya, kelihatannya ada respon, saya sebutnya apa, reactionary response gitu ya. Jadi dengan ada tadi penghapusan cuti bersama, kalau kemarin hari Rabu ya, berarti kita lihat beberapa saham yang berkaitan dengan konsumsi, jadi direct consumption, itu ada consumer good dan lain sebagainya, turun harga sahamnya. Karena ya itu, saya rasa ada reactionary dari situ. Gitu, wah berarti kalau nggak ada libur bersama, konsumsi itu turun nih. Di situ yang pertama. Tapi kita dalam masa pandemi ini udah hampir 2 tahun. Artinya saya rasa sudah cukup waktu kita untuk beradaptasi. Ya, jadi kalau dulu kita bingung, tahun baru mau ngapain, kita nggak bisa keluar rumah, kita bingung mau ngapain. Tapi kemarin kita udah belajar, ya udah nggak bisa keluar, kita di rumah aja dengan keluarga terdekat, let's say gitu. Ya, itu kita bisa kita bisa adakan misalnya party kecil-kecilan gitu, kita beli belanja di supermarket untuk kita masak sendiri, let's say seperti itu. Jadi saya rasa adaptasi seperti itu akan dilakukan gitu, istilahnya New Year itu setahun sekali, kemungkinan untuk kita merayakan itu tetap ada, cuman beda cara aja gitu menurut saya. Tuh konsumsi atau spending tetap akan dilakukan.
kita lihat juga sih ke belakang tahun 2020 kemarin, walaupun dalam masa pandemi COVID, tapi titik retail sales, consumer confidence, salah satu yang tertinggi tetap di Desember, gitu. Jadi menurut saya tetap akan ada spending, cuman memang ya mungkin sektor tertentu yang berkaitan dengan mobilitas, gitu ya, maybe akan tertahan, gitu ya. Jadi memang ada plus minus sih, saya lihat seperti itu, gitu. Jadi kalau overall atau secara keseluruhan, harusnya at least untuk jangka panjang ini jadi satu hal yang harusnya positif, karena beberapa waktu belakangan ini kan salah satu upaya untuk mencegah mobilitas atau mencegah potensi penularan dari peningkatan mobilitas kan dengan menggeser libur atau mengurangi cuti bersama, gitu kan. Jadi yang libur hari Selasa digeser ke Rabu, supaya apa? Kalau mau cuti, cutinya 2 hari, gitu kan. Nah, itu kan lebih segan kita buat minta ke senior atau ke atasan, gitu ya. Kalau 1 hari mah cuti, taruh aja, gitu ya. Nah, jadi kan gitu. Nah, efeknya cukup terlihat. Kita lihat walaupun ada libur, beberapa kali libur, pergerakan jumlah case itu nggak ada peningkatan yang signifikan lagi, atau belum ada peningkatan yang signifikan, atau bahkan cenderung menurun nih. Nah, so momentum ini yang kelihatannya mau dilanjutkan, diupayakan untuk terus berlanjut supaya nggak sampai terjadi lonjakan lagi nanti di bulan Januari, di bulan Februari, akibat apa? Mobilitas yang tinggi di Natal dan Tahun Baru, gitu. Nah, itu yang menurut saya untuk jangka panjang ini akan lebih baik. Jadi kita mengorbankan satu momentum, satu kondisi, gitu ya, tapi untuk kedepannya ini akan jauh lebih cepat pulihnya, gitu. Sehingga ya tahun 2022 kita bisa speed up, dan ya akhir tahun 2022 nanti kita udah bisa ngerayain lagi tahun baru yang meriah, yang besar, gitu kan. Ya, jadi menurut saya gitu, kita apa ya, jadi kalau di saham tuh, kalau di investasi ada namanya risk and return trade off, gitu ya, kurang lebih seperti itulah, gitu Pak. Jadi untuk something yang lebih besar, ya ini ada satu hal yang perlu ditekan, gitu. Saya rasa seperti itu sih. So positif menurut saya. Oke, Mas Fadli, walaupun tahun ini kita sudah anggaplah kita sudah beradaptasi untuk menghadapi situasi pandemi COVID-19 untuk di akhir tahun, terutama di Natal dan Tahun Baru. Nah, berbeda halnya ketika di Natal dan Tahun Baru di tahun 2020, seperti yang Mas Fadli sampaikan, bahwa kita masih dalam kondisi yang bingung, kondisi yang panik, apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak bisa berpergian, seperti itu. Nah, sementara di tahun ini berbeda. Kalau kita mengaca pada akhir tahun 2020 terkait dengan pergerakan perdagangan di pasar modal Indonesia, kira-kira sektor apa saja yang paling terpengaruh? Karena seperti yang Mas Fadli juga sampaikan tadi, begitu ada pengumuman pembatalan kebijakan cuti bersama di Natal dan Tahun Baru, sudah ada beberapa sektor yang terkoreksi untuk perdagangan tahun kemarin. Nah, kalau saya lihat datanya di sini, hanya 2 sektor dari sekian banyak sektor yang tercatat di Bursa Indonesia yang mengalami pertumbuhan untuk sehari kemarin, yaitu di sektor consumer cyclical dan juga sektor kesehatan. Sementara sektor-sektor yang lain, di antaranya ada sektor energi, industri, kemudian consumer non-cyclical, finansial, properti, teknologi, dan lain sebagainya, itu cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan 0,5% hingga 1,35%. Nah, untuk akhir tahun ini, kira-kira seperti apa sektor-sektor itu, Mas Fadli? Ya, oke. Untuk akhir tahun ini mungkin akan kurang lebih masih akan sama ya. Jadi yang berkaitan dengan mobilitas atau yang memerlukan mobilitas tinggi dari masyarakat, kelihatannya masih akan menghadapi challenge ya yang cukup besar, gitu. Karena memang kita bisa berpergian, gitu, udah memungkinkan ya untuk berpergian. Beda dengan kondisi tahun lalu yang memang kan istilahnya itu betul-betul dibatasi dan kita nggak ada cara, gitu istilahnya. Kalau sekarang bisa berpergian tapi dibutuhkan syarat tertentu, misalnya tes PCR dulu, gitu, seperti itu. Dan sekarang kan harga tes PCR mulai ditekan istilahnya ya. Jadi istilahnya kalau budget dulunya untuk hotel sekian, sekarang sebagiannya untuk PCR, kan harga hotel turun, gitu kan, di sisi lain. So ya sebenarnya itu bisa saling menutup, gitu ya. Pada akhirnya ya tetap bisa menjalankan rencana itu dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan. Jadi artinya
memang akan dalam kondisi yang masih menantang, challenging, sektor-sektor yang tertekan di tahun kemarin, tapi kondisinya jauh lebih baik dibandingkan 2020 kemarin. Gitu, karena sekarang udah jelas protokolnya apa yang harus dilakukan sebelum kita bisa berangkat. Waktu di sana apa yang harus kita lakukan? Protokol kesehatannya apa sih? Pakai masker, bawa disinfektan, sering cuci tangan dan sebagainya. Itu kita sudah terlatih hampir 2 tahun. Gitu, sehingga harusnya saya rasa ya tadi kesimpulannya challenge masih dalam kondisi yang menantang, challenging, but jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020 kemarin. So ya itu sih menurut saya yang kondisinya challenging masih yang berkaitan dengan erat kaitannya dengan mobilitas masyarakat, karena pasti itu yang masih terkena pembatasan kan. Sementara untuk konsumsi ya istilahnya secara historis beberapa tahun terakhir bulan Desember itu selalu jadi bulan di mana retail sales paling tinggi, consumer confidence paling tinggi. Ya, jadi artinya spending memang paling besar di satu tahun di bulan Desember, dan itu dibuktikan dari data historical. Tahun kemarin memang agak sedikit beda karena itu kondisi COVID yang lagi besar-besarnya dan kita belum punya vaksin waktu itu. Artinya ya masih dalam kondisi seperti itu. Kalau sekarang kan berbeda kondisinya ya, case sudah mulai turun, kita udah ada vaksin dan lain sebagainya, sehingga ya spending itu memungkinkan tapi tetap dengan protokol kesehatan. So saya rasa kondisinya seperti itu. Gitu. Okay. Challenging, but jauh lebih baik daripada 2020. Itu menurut saya sih. Walaupun seperti Mas Bali sampaikan bahwa pelaku atau investor kita masih pasar modal masih nervous ya untuk menghadapi situasi dan perkembangan situasi, tapi jauh lebih optimis tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seperti itu Mas Bali ya. Oke, Bang Fahmi, kalau kita lihat seperti yang Bang Fahmi sampaikan tadi bahwa sampai sejauh ini, sampai di akhir Oktober 2021, asing terlihat melakukan atau mencatat net buy sekitar 40,44 triliun ya, kalau tidak salah Bang Fahmi tadi menyampaikan. Nah, kalau kita secara siklus tahunan, ini kondisi tahun ini seperti apa dengan angka yang seperti ini, Bang Fahmi? Ya, mungkin dari data tersebut ya bisa dibilang bahwa kepercayaan asing itu masih cukup besar terhadap pasar modal kita seperti itu. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi perhatian juga buat investor domestik ya, bahwa kepercayaan asing ini kan biasanya menjadi kiblat juga oleh para investor domestik kita seperti ini. Oke, Bang Famin, kita bergeser topik ini. Kalau misalnya kita berbicara masalah edukasi ini untuk para investor kita, baik mereka yang sudah lama berkecimpung di dunia pasar modal ataupun yang baru atau investor pemula, hal-hal apa lagi yang notabene memang perlu diberikan kepada mereka seperti yang Mas Fahmi sampaikan dalam perbincangan kita sebelumnya, selain mereka harus menguasai analisa fundamental, analisa teknikal, kemudian ada juga pengendalian emosi kalau tidak salah itu Mas Fahmi ya. Hal-hal lain yang memang mereka perlu berkali, apalagi menghadapi momen-momen di akhir tahun seperti ini. Apa yang kira-kira disampaikan di situ Bang Fahmi? Ya, saya rasa buat teman-teman investor yang baru menjadi investor ya di pasar modal kita, saya rasa memang tetap perlu ada istilahnya pendampingan seperti itu. Jadi karena banyaknya sumber informasi yang ada di luar ya, yang bisa didapatkan di mana saja secara free untuk saat ini, baik melalui Instagram misalnya seperti itu. Tetapi yang kami tidak harapkan bahwa jangan sampai informasi terkait dengan rekomendasi misalnya itu langsung diterima secara mentah oleh para investor pemula kita seperti itu. Nah, dan kalau saya lihat peran dari teman-teman sekuritas misalnya di cabang ya, itu sangat besar pengaruhnya terhadap aktivitas para investor baru ini, karena pada saat mereka misalnya menjadi investor di perusahaan sekuritas, investor-investor baru ini biasanya mereka dibuatkan grup WhatsApp seperti itu. Jadi semua informasi terkait market update hari ini, kemudian saham-saham yang menjadi rekomendasi dari para analis perusahaan sekuritas,
itu dipublish di grup tersebut, sehingga apabila para investor ini mendapatkan misalnya rekomendasi ataupun rumors dari berbagai media ya yang mereka dapatkan di luar sana, mereka masih bisa memfilter gitu dengan melakukan konfirmasi misalnya di grup secara resminya perusahaan sekuritas seperti itu. Jadi tidak secara mentah mereka langsung begitu dapat, wah ini saham ini akan potensi naik nih, langsung mereka beli misalnya tanpa ada analisa lagi seperti itu. Oke, semakin memudahkan para investor untuk mendapatkan informasi dari berbagai media massa yang ada di media sosial. Media sosial pun ada banyak platform di situ, ada Instagram, ada Facebook, ada macam-macam, ada Telegram dan lain sebagainya. Dan kalau misal kita melihat informasi yang datang ke kita terkait dengan pasar modal itu banyak sekali, dan apakah itu yang betul-betul real atau memang hanya untuk mengejar kita dalam tanda kutip, kita tidak tahu karena hampir semuanya secara logika benar menurut kita. Kira-kira untuk menyaring hal itu seperti apa yang bisa dilakukan Pak ini? Selain informasi ke pihak sekuritas yang tentunya kita ada di dalam yang bergabung di situ. Apa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyaring informasi ini benar-benar bermanfaat untuk kita dan ini harus kita abaikan? Oke, ya. Terima kasih Pak Bali. Jadi salah satu caranya gini, kita jangan hanya bergantung pada satu source information aja, source of information. Jadi bergantung di situ karena menurut kita ini beritanya menarik nih, banyak rumor-rumor, jadi kita ngikutinnya yang itu terus. Nah, sekarang kan sumber informasi ada banyak dan kita harus cek dulu. Pertama itu sebelum filter beritanya, filter dulu sumbernya, mana yang reliable, mana yang bisa dipercaya, mana yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu jadi acuan kita gitu. So, ketika kita dapat satu rumor, berita tertentu, kita bisa cross check istilahnya ke banyak source. Apakah betul beritanya seperti ini? Kalau memang nggak betul, istilahnya itu hanya sebatas rumor, harusnya tidak lama akan ada penjelasan dari si manajemennya. Itu udah beberapa kali terakhir ini terjadi, karena rumor akuisisi kan mulai deras ya akhir tahun ini, mulai banyak dan itu liar juga. Jadi ada grup besar katanya mau akuisisi bank A dan lain sebagainya, tapi nggak lama begitu rumor itu keluar, nggak lama ada penjelasan dari manajemennya begini. So kita jangan hanya berpaku di satu news, tapi kita harus cari juga comparisonnya, pembandingannya ya, sebagai apakah benar ini rumor atau sudah dikonfirmasi atau gimana. Saya juga gitu. Jadi begitu saya dapat berita atau apalagi kalau bentuknya chat gitu ya, dirumorkan gini, saya pasti langsung nyari di sumber beritanya. Ini betul seperti ini. Apakah dari sisi manajemennya betul mengatakan hal tersebut? Istilahnya kalau langsung dari manajemen kan kita bisa pegang gitu kan, dibandingkan dengan yang rumor yang hanya di grup chatting atau lain sebagainya. Intinya seperti itu. Jadi menurut saya apa ya? Nggak semua berita itu, nggak semua yang ada di media sosial itu benar. Jadi kita harus bijak dalam dalam menerima berita tersebut gitu ya, atau ya pokoknya yang ada di medsos gitu, istilahnya seperti itu. Gitu. Jadi ya kata kuncinya di situ harus bijak sih. Oke, Mas Fali tadi Bang Fahmi juga menyebutkan bahwa ketika misalnya perusahaan sekuritas memberikan rekomendasi terkait dengan saham-saham yang diberikan itu jangan langsung ditelan begitu saja, tapi harus tetap dianalisa dan sebagainya. Nah, untuk hari ini, perdagangan hari ini, kira-kira saham-saham apa saja yang direkomendasikan terutama dari Bitraco ini, Mas Fali? Oke. Kalau dari kita untuk saat ini kembali bisa perhatikan saham-saham perbankan ya, terutama bank-bank bermodal besar, karena memang kemarin sempat ada tertekan karena ada revisi target atau proyeksi pertumbuhan loan yang kelihatannya lebih rendah daripada proyeksi sebelumnya oleh yang sebelumnya. Jadi memang kayaknya sedikit melambat nih pertumbuhannya. Tapi itu tadi, kalau kita perhatikan net buy investor asing masih cukup besar di saham-saham perbankan ini. Artinya tahun ini memang akan sedikit mute atau mungkin nggak sesuai ekspektasi di awal. Tapi tahun depan ketika kondisi ekonominya udah mulai pulih,
otomatis ya, ini jadi salah satu saham atau sektor yang bisa naik duluan atau gerak duluan. Jadi seperti itu, karena ya pasti kalau ketika aktivitas yang membaik, kebutuhan pendanaan baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi consumer itu akan ikut naik juga gitu kan. So ya bank sih menurut saya itu ada beberapa yang bisa diperhatikan ya. Di sini yang saya perhatikan adalah BCA, BMRI dan BBNI. BCA itu stokastiknya di 13,25, jadi di bawah 20 ya. Kemudian entry level bisa buy di kisaran 7.400 atau di atas itu. Kemudian target jangka pendeknya at least ke 7.750, 7.900, stop loss kalau di bawah 7.300. Kemudian Bank Mandiri itu stokastik RSI sudah di 5,56, artinya udah jenuh jual ya. Jadi ada potensi untuk konsolidasi dulu. Kita bisa buy di atas 7.100, target terdekat ke 7.450 sampai 75, dan stop loss di bawah level psikologis 7.000. Ya, kemudian yang ketiga BBNI. BBNI ini sama, stokastik RSI-nya juga di 2,27, artinya udah jenuh jual juga. Jadi trennya masih positif dan kondisi saat ini kelihatannya ada dalam fase konsolidasi gitu ya. Nah, kita bisa buy di atas 7.050 dengan target terdekat di kisaran 7.450 sampai 7.550 dan stop loss di kisaran 6.750 sampai 6.875. Jadi itu range toleransi lah ya. Nah, yang harus dilakukan ya kalau break low dulu better stop loss. So kurang lebih itu. Kemudian kalau alternatif bank lainnya itu bisa coba perhatikan potensi untuk buy on support di BBTN karena ada penurunan selama beberapa hari terakhir. Sementara stokastik itu sudah masuk oversold di 0,59 ya. Jadi bisa perhatikan itu, entry di 1720 sampai 1750, target potensi technical rebound ke 1820 1840 dan stop loss kalau melemah ke bawah 1685 gitu ya. Nah, di luar dari saham perbankan ada beberapa emiten lain yang juga menarik untuk diperhatikan ya. Di sini ada BSDE, CPIN dan UNTR. Khusus untuk CPIN dan UNTR ini ada potensi untuk mencatatkan rebound lanjutan gitu ya. So keduanya bisa bisa dicermati. Terlebih ya berita terbaru UNTR ini cukup positif juga. Dia ada optimis bahwa target penjualan alat berat 3.000 unit tahun 2021 itu bisa tercapai gitu ya, karena ya memang walaupun harga komoditas belakangan volatile tapi tetap jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi kemarin-kemarin gitu ya, jadi relatif masih tinggi posisinya saat ini dan saya belum melihat pelemahan itu akan berlanjut gitu karena kelihatannya gangguan di sisi produksi masih ada potensi terjadi gitu ya, karena ya penghasil coal saat ini kan tengah masuk musim hujan, dimana kalau musim hujan biasanya produksi ikut turun gitu. So ya mungkin menurut saya itu sih Pak. Oke, kalau di sektor perbankan tadi ada BBCA, BRI, kemudian BNI, bisa juga bank-bank lain yang sebenarnya bisa dijadikan alternatif. Nah, kalau misalnya kita lihat dari bank-bank saham-saham bank digital ini, Mas Wali, seperti apa potensinya? Oke, ya. Kebetulan saya memang nggak terlalu fokus per emitennya ya, satu persatu gitu. Cuma untuk saat ini ya tadi kita harus cermat juga. Jangan asal karena ada berita bagus kita FOMO istilahnya, kalau anak sekarang tuh sering bilang FOMO gitu, fear of missing out ya, wah dia udah mulai naik nih jangan sampai ketinggalan masuk gitu kan. Nah, yang perlu kita perhatikan ya cari tahu dulu produknya seperti apa, apakah sudah mulai berjalan, layanannya seperti apa, kemudian target pasarnya siapa sih. Nah, kita juga kan bisa lihat aplikasinya. Kalau yang namanya bank digital pasti ada aplikasi digital banking kan, dan setiap orang pasti punya smartphone. Kita bisa cek di situ berapa jumlah pendownloadnya, ratingnya seberapa bagus gitu kan. Hal itu bisa menjadi beberapa tolak ukur. Akhirnya apa? Kita bisa menilai, oh ini yang terbaik nih kayaknya gitu. Nah, kita bisa masuk ke situ misalnya kalau kita mau. Atau kalau misalnya untuk trading, ya kalau trading tetap harus perhatikan level tadi, resistance, support, apakah sudah di overbought atau jenuh beli gitu ya. Nah, kalau udah jenuh beli ya hati-hati kalau kita mau masuk, walaupun beritanya lagi positif gitu kan. Nah, di sisi lain, ya udah kita tunggu waktu dia udah jenuh jual misalnya, baru kita coba masuk. Intinya
Menurut saya seperti itu sih, Pak. Oke. Jadi jangan karena ikut-ikutan gitu. Nah, itu bahaya tuh, karena waktu kita masuk nggak tahu kenapa dia naik, waktu dia turun ya kita juga ikut-ikutan jual karena kita nggak tahu kenapa dia turun gitu. Yang terjadi ya udah panic selling deh gitu. Oke. Siap. Bang Fahmi, terakhir ini sebelum kita menutup obrolan kita hari ini, kalau kita bicara masalah agenda ini, Bang Fahmi, di akhir Oktober 2021 ini agenda apa yang memang sedang dirancang atau sedang dilaksanakan, termasuk di awal bulan nanti di November 2021? Iya, kalau untuk bulan Oktober ini kan masih sejalan ya dengan program dari Otoritas Jasa Keuangan, di mana bulan Oktober ini adalah bulan inklusi keuangan dan kita tetap akan melakukan kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan bulan inklusi keuangan ya, termasuk kegiatan-kegiatan seperti sekolah pasar modal gitu, yang memang tujuannya untuk menciptakan investor baru seperti itu, Bli. Dan di bulan inklusi keuangan ini kita juga lagi melakukan proses ini ya, proses pendirian galeri investasi gitu, Bli. Dan kebetulan memang salah satu galeri yang akan kami dirikan ini adalah yang bermitra dengan Pintraco Sekuritas gitu, Bli. Oke. Kalau Mas Faldi, apa yang bisa dirangkum dari pembicaraan kita selama hampir kurang lebih 30 menit ini, Mas Faldi, sebelum kita tutup? Oke. Ya, kalau dari saya sih simpulannya tadi ya, IHSG ini kan saat ini trennya lagi positif, tapi ya perlu diperhatikan juga beberapa kondisi yang memang kelihatannya beberapa hari terakhir ini cukup menarik nih, karena istilahnya ini bisa jadi challenge untuk IHSG ke depannya. Nah, tapi untuk target 2021 saya rasa 6.800 itu masih jadi target yang cukup potensial ya, karena kita masih punya bulan Desember, which is di situ ada potensi window dressing, dan sebetulnya ekonomi kita cukup baik. Di kuartal ketiga juga pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa sampai 4,5% year on year ya, di atas proyeksi sebelumnya yang 4,3%. Dan untuk secara keseluruhan tahun 2021 pemerintah masih cukup optimis di level 4% year on year, which is relatif berada di atas ekspektasi dari beberapa lembaga ekonomi internasional. So kondisinya masih cukup optimis, tapi memang ada beberapa potensi challenge. So ya tadi, tetap rasional. Jangan, wah IHSG turun nih kayaknya baru mau balik arah nih, tapi kita nggak tahu kenapa gitu. Ya udah ikut-ikutan panic selling, jangan kayak gitu juga. Kita cari tahu juga bahwa sebetulnya kondisinya masih optimis. Investor asing masih terus mencatat net buy gitu. Nah, secara sederhana seperti itu. Ya berarti kembali lagi ke yang tadi ya. Kalau kita masih ragu dengan keputusan kita, ada baiknya tingkatkan skill analisa kita lewat SPM, lewat edukasi yang paling gampang kayak gini nih. Tiap pagi kan selalu ada gitu kan. Mungkin kalau nggak di IDX Social bisa cari lagi ke yang lain gitu. Jadi daripada kita stalking mantan kan mendingan kita stalking website yang IDX gitu kan, atau Instagramnya IDX gitu kan. Ya jadi intinya seperti itu, naikin skill, tambah pengetahuan setiap hari, so kita bisa tahu apa yang terjadi dengan market, keputusan kita akhirnya jadi unbiased. Itu sih menurut saya, Pak. Oke, terima kasih Bang Fahmi, Mas Fadi, obrolan kita hari ini, dan pasti ini bermanfaat untuk sahabat bisnis Lausi, untuk sobat IDX, dan juga sahabat dari Pintraco, dan kita terima kasih, Pak. Hari Kamis depan, Mas Fadi ya, atau di hari lain, karena kami hadir setiap hari dari Senin sampai Jumat di pukul 9:30 waktu Indonesia bagian tengah, atau kalau lambat sedikit di pukul 9:40 waktu Indonesia bagian tengah. Sekali lagi terima kasih Bang Fahmi, Mas Fadi, sampai jumpa. Terima kasih Pak, Terima kasih, Bli. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Fahmi.